Sejak kapan Chelsea ini jumawa? Kan berarti kan statement untuk London is Blue itu kan belum. Itu pasti bro. Kita juara dunia bro. Serangan banyak masuk ke saya teman-teman karena yang El Rambut sekarang ganti Benjamin Sesko. Selamat datang kembali di podcast Hiperbola bersama kami Ultras Karbit. Podcast seru buat kamu para pecinta bola yang karbitan tapi karena kami akan membahas seputar sepak bola yang lucu, dangkal dan menggemaskan. Main apa kita hari ini, Dik? Oke. Kali ini kita akan membahas di match di week kedua dari IPL yang ternyata sangat-sangat menggelegar ya. Bukan begitu teman-teman? Ya Allah. Kita mulai dulu dari yang pertama ya. Sebentar, aku benci episode ini. Oke, kita akan mulai dulu dari yang ringan-ringan dulu saja, yang sedikit fansnya, cukup sedikit, yaitu dari match Manchester City versus Tottenham kemarin. Cukup mengejutkan bagi saya, karena ternyata Tottenham bisa mengalahkan Manchester City di kandangnya dengan skor 2-0. Gimana Anda? Oke. Kalau dari aku minta tolong direvisi dulu. Manchester City itu fansnya itu ada udah dari lahir teman-teman. Jadi Manchester City itu fansnya itu mendadak menjadi banyak gitu. Jadi jujur aku nggak nonton match antara Tottenham versus Manchester City. Cuman ini cukup mengejutkan karena kemarin melihat bagaimana si City ini bisa mendominasi Premier League di waktu melawan Bournemouth gitu. Wes lah aku. Anda gimana? Berarti klub-klub London tuh siap menggilas para klub yang lain ya. Soalnya top 3 sekarang tuh klub London semua bro. Tottenham London ya? London bro. Oh, London ya. Sing dudu Everton ya? Everton atau Liverpool selesai. Oh iya. Yang nggak tahu match nanti malam Liverpool main kan belum main Liverpool. Walaupun pas di teks hari ini, nanti malam ini hari Senin, nanti malam Selasanya Liverpool lawan Nottingham Forest. Lanjut. Oke. Seperti teman-teman. Oke, yang kedua kita akan membahas Chelsea kemarin menang 1-5. 1 gol untuk menghormati tuan rumah, 5 gol untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di IPL. Katanya gitu. Berkuasa di IPL. Lucu sekali ini Chelsea. Kita tidak usah menjadi MU sepertinya. Kita tetap ingin lupa diri saja. Sejak kapan Chelsea ini jumawa menang 5-1 lawannya West Ham pula? Kalaupun MU lawan West Ham pun juga bisa itu menang. West Ham-nya tapi. Tapi aku sih rotok kaget ya. Maksudnya agak terkejut ketika menang 5-1 itu loh, ketika melihat pertandingan pertama Chelsea versus Crystal Palace yang jarimu jawab Andre Santos jentar. Ya kemarin main tadi. Santos nggak main. Kemarin yang banyak dipuji itu sebenarnya Liam Delap. Dia tuh kan number 9. Oke. Meskipun secara ratingnya dia rendah, cuman di komentar-komentar netizen tuh banyak yang memuji Liam Delap itu karena dia tuh kayak pure number 9 klasik kayak zaman dulu gitu loh. Oh, false 9-nya ini Roberto Firmino. Seperti itu karena movement pergerakan dia tanpa bola itu cukup bagus ya. Oke. Itu kayak ngeblok lawan terus buat peluang buat Estavo gitu loh. Oh, dia ya false 9 berarti namanya. Iya. False 9. Ternyata bisa ya. Bisa. Dan catatan juga itu tanpa Cole Palmer ya? Nggak ada Palmer. Berarti jangan-jangan memang masalahnya di Palmer. Ya tapi kemarin juga kita menang Piala Dunia juga karena Palmer. KJD. Oh KJD? Klub juara dunia anjir. Iya, aku nonton komentar KJD, bikin haters KJD bungkam gitu kan. Kenapa? Dingin banget bro. Tapi ini biar lebih panas lagi kan Arsenal juga menang 5-0 coy. Oh ya. Bajing. Ya. Berarti kan masih secara statistik selisih golnya masih banyak Arsenal. Ya nggak apa-apa lah kan masih match kedua ya nggak masalah. Berarti kan statement untuk London is Blue itu kan belum. Itu pasti bro. Kita juara dunia bro.
Apalagi yang mau kita buktikan tuh apalagi gitu loh. Capek aku menghadapi coach Justin yang kayak gitu. Capek gitu. Cuman iya sih, dan yang paling mengejutkan adalah Gyökeres cetak 2 Ya. gol dan serangan banyak masuk ke saya teman-teman karena yang El Rambut sekarang ganti Benjamin Sesko bajingan. Benjamin Sesko gurngin-angin itu terus ya ternyata ya Dia kan Allah. udah ngegolin. Ya 37 gol di latihan kan. Bajingan. Karena kan posisinya mungkin aja kemarin ketika melihat pertandingan si Arsenal versus Leeds sih, Leeds-nya memang ya klub angin-anginan kan Leeds itu. So-so lah gitu. Ya klub-klub yang remeh-temeh itu kayak setara Liga 1 gitu. BRI Super League gitu. Ya mungkin kalau misalkan nggak bisa ngegolin kan malah nggak worth it kan untuk dibeli si Gyökeres ini. Jadi kan masih perdebatan tuh, kayak misalkan si klub London si biru ini kan menang dengan jumlah gol 5. Tapi diikuti juga oleh Arsenal yang menang dengan jumlah gol yang 5. Gitu. Jadi klub London lagi mendominasi Premier League nih. Ini dulu lihat anggapannya Gyökeres 2 gol gimana? Gyökeres 2 gol sih menurutku bejat. Untung itu. Gyökeres bisa ciptain 2 gol itu kan satunya penalti. Ya walaupun nanti aku akan diserang dengan penaltinya Bruno Fernandes yang jenter gitu kan. Tapi menurutku itu kan golnya yang pertama itu nggak terlalu indah juga. Iya. Ya kan cuman capping kanan shooting itu aku juga bisa gitu. Dan yang kedua kan penalti gitu. Aku nggak terlalu gimana. Terkejutnya tuh kok bisa cetak gol itu aja. Tapi kalau misalkan nggak bisa cetak gol kan percuma dia dibeli mahal-mahal dari Sporting ke Arsenal. Gitu. Dengan notabene dia striker termahal kan dan Saat ini ya. Dan dia waktu transfernya kan over hype banget gitu transfernya. Kalau misalkan nggak bisa cetak gol ya penting jadi kiper aja gitu. Pas topik ini dia, gimana tanggapan Anda dengan King MU bisa menahan Fulham? benar. Anda jangan lakukan pembelaan dulu. Tanggapan Anda dulu gimana? Ya yang sangat disayangkan tuh pas penaltinya Bruno kan, iya kan. Itu kan udah di depan mata nih, gitu kan. Tiba-tiba tuh bolanya tuh naik sendiri, entah itu naik sendiri atau gimana nggak tahu saya itu. Itu kan tinggal gitu kan doang kan bisa kan ya. Kok malah ke atas tuh bolanya ngapain? Nyari siapa gitu loh. Nggak paham. Nggak jumpa fans. Iya, Cuk. Kan pertanyaanmu tadi kan juga bertanya, kenapa nggak Sesko aja? Nah, kenapa nggak Sesko gitu? Aku nggak tahu karena jujur saya tidak diberitahu dan saya nggak tahu. Anjing memang akan cuman ya Allah. Fulham loh. Maksudku kenapa susah sekali untuk menang itu gimana sih? 12 musim menanti-nanti ya Allah Gusti. Kukira cuman Onana, Cuk. Ternyata Bayindir juga stun, Cuk, dia. Kaku, Cuk, dia nggak bisa nepis anjir. Dan yang paling aku benci adalah statement dari fans Arsenal yang mengatakan bahwa yang mencetak gol adalah mantan pemain Arsenal yaitu Smith Rowe. Ya itu memang betul sih. Cuman ya memang sebenarnya permasalahannya ada di mana? Menurutku permasalahannya ada di lini tengah dan kiper. Balik lagi dari awal aku sudah menyatakan bahwa beli kiper nganjingan. Ruben Amorim. Beli kiper, Cuk, ya Allah. Transfer Windows ini tinggal sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi. Bisa beli kiper gitu loh maksudku Ki. Kenapa? Donnarumma itu kan tersedia ya kan? Iya, tapi kenapa nggak ikut ini? Kemarin Donnarumma dikabarin ke City katanya. Ya maka dari itu kan maksudku kenapa Ruben Amorim ini seolah-olah buta dengan kiper gitu loh. Maksudku beli kiper gitu. Tiga-tiganya nggak ada yang jago, Cuk. Onana koyo asu. Bayindir podo wae. Aku Tom Hinton AFK aja. Skip kondonyo deh. Sing. Tapi nggak bisa sih. Tapi ya aku sendiri cukup bangga bisa menahan imbang Fulham. Walaupun itu
sangat sakit sekali. Sangat sakit, Jo. Kemarin aku udah bilang harusnya easy lah, tapi ternyata tidak se-easy itu bajingan. Masih banyak yang diperbaiki ya di Oke. MU ini ya. Masih banyak, terutama di lini tengah sama kiper. Karena kan kemarin waktu di musim yang lalu kan gencarnya beli pemain belakang. Dorgu, terus apa namanya, si Leny Yoro, Mathis de Ligt, Mas Rowi dan lain sebagainya, itu sebenarnya nama-nama yang cukup oke. Tinggal lini tengahnya aja sama kiper. Nah, lini tengahnya itu harus ada pengganti atau tandemnya Ugarte. Casemiro itu udah terlalu tua menurutku gitu, dan ya wis lah pokoknya ini kiper. Kalau nggak bisa beli Donnarumma ya Martin Paes aja lah. Martin Paes nggak apa-apa wis. Untuk next pertandingan IPL di minggu selanjutnya, Chelsea melawan Fulham. MU nih. MU lawan ini Burnley. MU lawan Burnley. MU lawan Burnley. Liverpool lawan Arsenal lah. Liverpool Arsenal. Big match. Sangat big match. Big match, big match, big match. Kalau kita lawan Fulham, Chelsea lawan Fulham besok, kalau kita kalah, kita patut malu dengan MU sih. Karena tidak bisa menahan Fulham ya. Jadi harus menang sih. Harga diri dipertaruhkan. Ya kalau misalkan si Chelsea ini nanti minggu depan kalah sama Fulham, berarti bisa disimpulkan bahwa Chelsea itu lebih buruk daripada MU. Gitu. Dan MU besok lawan Burnley. Sebenarnya aku Burnley kan easy itu. ya isi aja semua, Cuk, bajingan tiba-tiba kalah gitu. Maksudku gini, aku sebagai fans MU tuh pengennya base next itu kalau bisa lawannya ya Liverpool lah. Gitu loh maksudku. Untuk membuktikan gitu ya. Ya, untuk membuktikan bahwa kita tuh sebenarnya masih ada potensi untuk juara, bajing-sing. Gitu kan. Atau lawan Chelsea lah, masih awal-awal musim ini yang berat-berat aja gitu. Kupengku panas tuh. Kenapa lawannya kayak gini-gini semua anjir? Kuat aku Cuk. Maksudnya kan ini biar lebih menantang gitu loh, MU membuktikan bahwa dia bisa menang lawan tim manapun di Premier League. Gitu. Baik. Kalau gampang prediksi aja dulu deh. MU Burnley, Ya, MU melihat Burnley. melihat permainannya, walaupun ini sudah ya bercandanya ya, teman Premier League, minta tolong ini nanti di capture ini minimal besok itu 3-0 guys. MU versus Burnley minimal 3-0 untuk kemenangan MU. Oke. Aku sudah tidak berharap Benjamin Sesko mencetak gol. Siapapun yang mencetak gol boleh lah. Dan yang paling bangsat adalah kemarin yang cetak gol Leny Yoro, pemain belakang bajingan. Depan ngapain ya? Lini depan AFK, Cuk. Ya, itu kan sama kayak Chelsea 3-4 tahun lalu juga gitu. Banyak kan pemain belakang yang ngegolin. 4 tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu. Iya, Pochettino. Waktu masa-masa terpuruk kayak Chelsea peringkat 10-an itu. Banyak kan juga lini belakang, Bro. Jadi mungkin sedang ada di masa-masa itu MU. Mungkin 2-3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Ya Allah, kita udah cukup lama puasa anjir. Terakhir 2012-2013, musim 2012-2013 kita juara, dan sampai sekarang nggak bisa juara lagi. Apalagi ini dianggap sebagai musim-musim terburuknya MU. Yes. Gitu, walaupun dianggap kemarin ada statement di TikTok itu, ini udah musim baru loh, kok betah amat di peringkat 15. Anjing emang anjing. Kan ini sekarang peringkat degradasi nggak sih? 16 Nggak mungkin MU degradasi, Cuk. Nggak mungkin, anjir. Si Premier League akan rugi kalau misalkan MU didegradasi. Karena kan MU nggak makan, Cuk. Gitu. Jadi next 3-0. Chelsea prediksi berapa nih? 0-0 ya. 1-0 untuk Fulham. Sampang sekali Anda. Kalau Palmer pasti kan nggak main dia, Nggak main. kayaknya ya. Kenapa dia? Cedera. Oh, cedera. Tapi nggak tahu nanti udah sembuh atau belum. Kemungkinan dengan performa yang kayak kemarin, misalnya performanya kayak gitu, mungkin bisa ya minimal 3-0 lah mungkin. Ya, 3-0. Melihat 3-0 untuk Fulham maksudnya. ini sih, melihat Estafet ternyata di luar dugaan bisa gantiin Palmer gitu. Sungguh-sungguh memukau gitu. Bukannya kemarin man of the match-nya si Joao Pedro ya? Enggak, Estafel. Oh, Estavo. Tapi Joao Pedro keren sih.
Keren sih. Dan ya, mari kita lihat persaingan di musim ini. MU sudah terlihat bahwa tidak bisa meraih kemenangan di dua match awal musim ini bersama Ruben Amorim dengan trio Sesko, Cunha dan Bumo ini yang belum menghasilkan 1 gol pun. Ini tim apa cuk? Jingseng. Tapi sampai nanti next nggak bisa lawan Burnley, udahlah resign aja. Resign. Amorim ada. Nggak Amorim, aku yang out aja. Udah nggak mau ngefans sama MU aja, mau daftar jadi fansnya Oxford United gitu. Mungkin cukup dulu untuk musim ini, untuk minggu ini. Ya, cukup dulu untuk episode kali ini. Dan informasi teman-teman kita sekarang udah tersedia di Spotify dan Noise. Oke. Jadi jangan lupa didengerin, bisa nemenin kalian waktu makan, waktu mau tidur, biar kalian terngiang-ngiang dengan MU. Dan buat teman-teman yang mau menghujat MU, silahkan, saya terbuka, sangat terbuka. Saya tidak baperan sama kayak fansnya Arsenal. Sepertinya kita perlu menghadirkan fans Arsenal nggak sih? Iya, kita besok undang Coach Justin ke sini. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, push like-nya, dan salam interaksi. Oke.